Welcome back di Great Otomotif teman-teman. Masih sama gue Adit. Nah kali ini kita nggak panas-panasan di luar, gak ada mobil juga di kiri kanan buat dibahas modifikasinya. Tapi tenang aja, kita tetap bakal bahas modifikasi mobil. Apalagi mobil ini yang bener-bener lagi happening nih, mobil listrik teman-teman. Nah mobil listrik ini adalah keluaran Wuling. Udah tahu dong pasti, yang dimensinya mungil banget, desainnya keren banget, yaitu Wuling REV. Nah mobil ini ternyata kan punya dua jenis ya, yang standar sama yang long range. Kalau yang standar itu bisa nempuh jarak sampai 200 km. Kalau yang long range itu 300 km, lebih panjang lagi. Bayangin kalau dari Jakarta 300 km kemana ya? Kasih komentar lah di bawah. Nah kalau yang standar itu kapasitasnya 18 kWh, kalau yang long range kapasitasnya itu 26,5 kWh. Nah Wuling REV ini udah ada juga yang dimodifikasi, ada juga yang pernah kami bahas nih di Great Otomotif teman-teman. Kali ini kita bakal bahas apa aja sih yang bisa dimodifikasi dan udah pernah dimodifikasi di Wuling REV. Nah salah satu contohnya nih ya gue sebutin nih ya, ada audio, ada peredam pastinya, support untuk audio, ada apa lagi ya, ada ambient light, terus juga ada pelek, kaki-kaki, bahkan sampai wrapping. Nah di eksterior masih bisa banyak sebenarnya yang bisa dikreasiin, tapi balik lagi ya ke selera. Salah satu yang paling mencolok itu ada juga yang pasang roof box teman-teman. Tapi kita mulai dari dalam kabin dulu. Dimulai dari audio nih teman-teman. Kali ini ada garapan dari Dharma Audio, temen gue nih Bro Felix udah bikin Wuling REV dengan konsep two way. Kita mulai dari bagian depan ya teman-teman. Di pilar A nih, di pilar A itu dipasang tweeter. Nah tweeter ini dibikin sedemikian rupa kata Felix supaya sama menyerupai warna interior atau si pilar ini. Jadi nggak ngeganggu lah visualnya. Terus juga ada midbus yang dipakai dari Martin Roland. Ukurannya 6,5 inci aja, nggak gede-gede banget karena sesuai dengan dimensi mobilnya yang imut-imut gitu kan. Ukurannya 6,5 inci. Terus ditambah sama subwoofer juga dari Martin Roland. Plus yang bikin makin jernih suaranya adalah amplifier DSP. Nah kalian tahu dong DSP fungsinya apa? Ada di sini nih. Gue kasih lihat. Itu dia buat audio. Nah dengan paket begini kalian cukup keluarin budget ternyata dengan spek Martin Roland ya. 7,5 juta aja teman-teman. Itu udah termasuk instalasi. Keren banget kan? Nah yang kedua adalah part supportnya dari audio nih. Yaitu ada peredam. Peredam kan pasti kita tahu bisa dipasang di berbagai sisi di mobil ya. Bisa mulai dari kap mesin bisa dipasang, pintu kiri kanan depan belakang bisa, atap bisa, dek bisa, sampai ke pintu bagasi juga bisa. Cuma yang perlu dipertimbangkan soal pemasangan peredam ini adalah soal bobot dan titik-titiknya. Biar efisien secara bobot dan nggak mengganggu performa motor listrik dari Wuling REV ini. Karena kita tahu ya, teorinya power to weight ratio. Kalau misalnya makin berat pasti akan mengganggu tenaga atau kinerja dari performa mobil ini gitu kan. Makanya soal peredam kita nggak bisa asal taruh nih, dan nggak bisa asal tebel juga kalau menurut Felix ya bilangnya kayak gitu. Tapi masuk akal sih karena mobilnya juga mungil gitu kan. Jadi kayaknya kalau buat ngangkat bobot terlalu banyak cukup beresiko sih untuk performanya sendiri gitu. Nah yang ketiga masih ada nih, karena ini masih di dalam kabin ya. Ini sesuatu yang bikin kesan interior jauh lebih mewah, yaitu ambient light. Ini bukan ambient light yang cuma ada di lantai ya, atau bahkan seperti seal plate gitu ya yang ada di pintu. Tapi ini benar-benar bisa diselipin di door trim, di dashboard gitu ya. Bahkan mungkin di plafon kalau ada celah yang bisa disempilin, bisa dimasukin juga tuh bikin kayak gitu. Tapi kalau di Wuling REV ini ada beberapa sisi nih yang bisa dipasang. Masih dari Dharma Audio juga. Ini bukan yang model selang gitu ternyata teman-teman. Karena kalau model selang itu kan ambient light-nya ditembak ya, lampunya dari ujung akhirnya nyala sampai ke ujung lainnya gitu ya, ke ujung satunya. Kalau ini model akrilik, dia modelnya pipih gitu, jadi dia bisa disembunyikan di dashboard, di door trim gitu ya. Bahkan mungkin di lantai juga ada beberapa sisi yang bisa diselipin sehingga visual dari interior jauh lebih keren. Nah untuk memasang atau menginstal ambient light ini kita juga perlu perhatikan sistem kelistrikan, karena mungkin ada anggapan dari teman-teman, bahkan mungkin bisa jadi benar ya, ada kesensitifan dari mobil listrik misalnya si Wuling REV ini. Nah ini juga
ternyata nggak makan banyak daya ya dari aki, karena cuma 12 volt, kecil banget, nggak membebani sistem kelistrikannya. Bahkan ini juga sangat praktis dioperasikan. Ada dua caranya. Yang pertama dengan tombol yang ditanam di salah satu panel di interior atau di kabin. Terus yang kedua bisa terhubung juga dengan aplikasi di smartphone kalian. Kalau misalnya dioperasikan dari tombol yang ditanam, itu bisa memunculkan 12 warna berbeda. Kalau dari aplikasi, ini kalau yang gue lihat ya datanya bisa memunculkan 64 warna. Keren juga ya, ternyata kombinasinya lebih banyak lah ibaratnya gitu dari segi warna. Jadi bisa sesuaiin sama mood. Kalau lagi adem ayem bisa warna biru, warna ungu. Kalau lagi pengen ngegas bisa warna merah. Tapi ya terserah kalian lah ya. Nah ini harganya kisarannya dari 3,5 juta sampai 4,5 juta. Praktis dan simpel banget, bahkan murah banget gitu ya teman-teman. Nomor 4 nih teman-teman, yaitu di bagian peleknya. Pelek ini kalau dari aslinya ukurannya itu 12 inci lah ya teman-teman. Terus kalian bisa upgrade ke ring 13 nih. Opsinya banyak. Bisa pakai pelek kaleng ya, kalian tinggal cari. Nah, yang gue pernah temuin dan pernah diliput juga, kalian bisa lihat videonya di sini. Itu bikinan dari BTX Concept. Ada beberapa nih ya. Ada yang pakai pelek kaleng, bahkan buat punya dia sendiri sekarang udah pakai pelek BBS. Ringnya 13 juga masih sama. Tapi waktu pertama kali viral, stylenya culture banget teman-teman. Pakai pelek kaleng ring 13 inci. Keren banget sih. Terus peleknya dikasih dop dari VW. Ini luar biasa sih, kerennya sih. Apalagi pelek ini dikawinin sama ban ukuran 165 per 65 R13. Jadi ukurannya udah ngepas banget. Meskipun fitmentnya dari kaki-kaki itu masih standar, tapi visualnya tuh udah oke banget. Kalau kata anak sekarang udah culture banget. Keren banget sih. Kalian pasti bakal bertanya-tanya. Jadi gue kasih tahu langsung. Detail spek peleknya itu ring 13 inci, lebar 6 inci, offsetnya 20. Nah, kalian bisa cari deh di mana. Gue nggak tahu ya kalian bisa nemu di mana. Atau kalian bisa DM Mas Randy Ripasi atau BTX Concept, tanyain dapat peleknya dari mana ya, ntar bisa dikasih tahu. Ini masih di ban dan bikin stylenya makin culture, makin retro, yaitu white wall. Jadi white wall itu adalah sebuah part yang menempel di dinding ban yang berwarna putih gitu. Itu ditempelnya dengan cara menyelipkan si white wall ini antara ban dengan pelek, jadi tengah-tengah, makanya dia nempel sempurna. Nah ini ada tips nih dari Bang Botak atau BTX Concept. Tipsnya adalah kalau misalnya mau pasang white wall, ukuran pelek itu emang wajib di 13 inci. Ukuran bannya juga 165 per 65. Kalau yang beda sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tarikannya menurut Mas Botak itu lebih perfect atau lebih sempurna ketika pakai size yang seperti itu. Belum kelar sampai di situ, karena di kaki-kaki ini ternyata masih banyak yang bisa didandanin. Salah satunya adalah suspensinya. Masih bisa dibikin lebih pendek. Meskipun kalau kita lihat, wah apa bisa nih mobil kecil kayak gini? Ternyata bisa teman-teman. Kalau yang dilakuin sama BTX Concept itu dengan mengganti pernya, pakai per custom. Per customnya itu per apa? Banyak banget. Bisa pakai beberapa per dari City Car. Bisa pakai Agia, bisa pakai Brio, Ignis. Nah itu tinggal nanti di custom lagi. Bisa dari diameternya dikecilin, ya ke spesialisnya pasti, lalu dipotong gitu. Sehingga jadi lebih pendek. Ukurannya berapa ulir, kalian bisa tanya-tanya langsung ke bengkelnya. Ternyata bisa loh. Intinya bisa ya kalau per. Karena sebenarnya kalau per diganti nggak sesulit itu ya. Tapi balik lagi ke selera, apakah kalian pengen fitment yang standar atau yang lebih pendek gitu. Di eksterior pastinya lebih banyak. Kalau misalnya kalian boring dengan two-tone-nya dari Wuling REV, kalian bisa dandanin pakai wrapping sticker. Kalau yang dilakukan sama BTX Concept itu dengan memasang wrapping sticker full body sehingga warnanya jadi satu tone gitu. Apalagi ini poin terakhir ya teman-teman, ada tambahan roof box di atas, ukurannya sekitar 50 liter something, memakai crossbar yang langsung menempel di atap mobil. Jadi gak perlu roof rail ya teman-teman, langsung diikat di crossbar si roof boxnya gitu. Ya balik lagi ya, karena ini mobil yang kecil, mungkin ini jadi sekedar fashion atau bisa juga sih buat ngangkat
barang-barang, tapi ya pastinya nggak sampai full juga gitu ya. 50 liter diisi penuh itu biasa berapa kilogram gitu kan, pasti banyak gitu teman-teman. Jadi bisa kalian pakai buat akomodasi, tapi ya baiknya jangan banyak-banyak lah gitu. Kalau sekedar fashion bisa, tapi hati-hati. Baik lagi, itu saran dari kami ya. Nah itu dia modifikasi dari Wuling REV yang pernah Grid Otomotif liput dan pernah dikerjain sama teman-teman modifikator. Nah kali ini rekomendasinya dari Dharma Audio. Gue ulang lagi ya, yang udah digarap itu ada audio, ada peredam pastinya, ada ambient light, terus juga ada pelek diganti, ban diganti, bahkan pernya di custom, diganti juga visualnya, pakai wrapping stiker, bahkan ada tambahan roof box di atas. Jadi makin keren sih. Cocok lah kalau dia di anak-anak culture pakai Wuling REV sekarang. Itu aja dari gua. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh rekomendasi modifikasi mobil khususnya Wuling REV. Silakan kasih komentar juga yang keren, di subscribe. Terus yang paling penting nih ya, nih di follow Instagramnya Grid Otomotif. Gue Adit pamit.